Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di maghrib ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita tentang fikih, masih terkait dengan fikih salat. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Terakhir pembahasan kita itu tentang ini bacaan setelah sholat. Jadi secara hukum, apapun yang kita baca ayatnya setelah Al-Fatihah itu maka dianggap sah, apapun itu. Bahkan kita pernah kemarin menjelaskan riwayat ada sahabat itu yang membaca Qul huwallahu ahad setiap rakaatnya, dan itu kata Rasulullah, ketika ditanya kenapa melakukan itu, karena aku mencintai surat Al-Ikhlas, kata Rasulullah, hubbuka iyaha tudkhilukal jannah, yudkhilukal jannah. Kecintaanmu akan surat Al-Ikhlas itu akan memasukkanmu ke dalam surga. Kemudian ada yang baca satu ayat per rakaat, itu tidak ada masalah. Secara hukum itu secara hukum sah saja. Bahkan kalau kita baca pun bagi dari kesunahan Cuman kalau kita melihat sekarang, kita memperhatikan bagian selanjutnya pembahasan kita itu yaitu hadis Rasulillahi fil qiraati ba'dal Fatihah. Jadi kalau sunnah Nabi sendiri yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri bagaimana dalam membaca surat setelah Al-Fatihah. Ini bukan berbicara hukumnya lagi berbicara terbaiknya, sunnahnya gitu. Kalau kemarin bicara hukumnya, jadi hukumnya apapun yang dibaca setelah Al-Fatihah itu sudah mencukupi apapun itu. Seperti yang biasa kita baca, bahkan kita baca Qul huwallahu ahad semua gitu enggak ada masalah juga secara hukum. Karena dalam riwayat Rasulullah pernah membaca 2 rakaat subuh itu, pertama dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha, rakaat kedua juga baca itu. Kemudian para sahabat yang meriwayat mengatakan, saya enggak tahu itu Rasulullah kelupaan atau apa. Begitu riwayatnya. Nanti kita bahas dulu. Pertama, qiraatul fajr dulu bacaan ketika sholat subuh. Sholat fajr itu sholat subuh. Sholat sunnah fajr berarti sholat sunnah rawatib sebelum subuh. Karena sebagian orang kan sholat sunnah rawatibnya tersendiri. Sebelum azan sudah sholat sunnah rawatib, kan nggak begitu seharusnya. Karena sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah fajr itu sholat sunnah rawatib sebelum subuh itu, bukan sholat tersendiri. Nah, ketika Rasulullah itu sendiri wa kana yaqra fil fajr, beliau biasanya membaca dalam sholat subuh itu binahwi sittina ayat ila mi'a ayat, 60 sampai 100 ayat. Bahkan dalam riwayat nanti kita akan jelaskan itu, Rasulullah itu paling ringan itu membaca as-saffat itu kan 182 ayat, paling ringan Berarti kita tuh ringan banget kalau sholat itu sebenarnya. Bahkan satu halaman itu udah ringan sebenarnya. Tapi karena kita nggak biasa begini. Tapi seringannya Rasulullah itu, paling ringannya itu idza saffatis saffat itu 182 ayat. Itu paling takfif itu dari Rasulullah. Jadi ringannya Rasulullah yaitu batasannya. Kita bayangkan panjangnya Rasulullah. Jadi ketika sholat subuh itu beliau membaca 60 sampai 100 ayat.
Pak ya. Beliau mengerjakan sholat subuh itu dengan membaca surat Qaf, ya. Kemudian juga membaca di rakaat keduanya dengan surat Rum. Itu full, Pak ya, lengkap. Di rakaat pertama membaca surat Qaf, ya. Rakaat kedua baca surat Rum. Di sholat lainnya, subuh lainnya, beliau membaca idza syamsu kuwirat itu at-takwir. Di rakaat keduanya baru baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pernah beliau lakukan itu. Kadang-kadang pernah juga beliau dalam safar, yaitu sholat dengan bil muawwizatain, ya. Wa kana fi safar, ketika safar beliau pernah membaca muawwizatain. Artinya qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, salat subuhnya. Jadi tergantung keadaan memang Rasulullah. Keadaan ketika keadaannya ya nyantai, enggak ada apa-apa, belum memanjangkan. Tapi keadaan ketika safar ya bacanya qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu dalam riwayat beliau pernah melakukan itu, ya. Beliau juga pernah mengerjakan sholat subuh dengan berawal dimulai dari surat Al-Mu'minun. Kemudian ketika sampai cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Harun, beliau tersedak, ya, mengambil hikmah yang mungkin bersedih di situ. Kemudian ruku setelah. Kemudian ketika mengerjakan sholat fajar, sholat subuh di hari Jumat, beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil yang as-sajadah itu. Kemudian di rakaat keduanya hal ata alal insan, hal ata alal insan hinum minat jahri, ya. Nah, cuman ya, kalau saya Sabik di sini menjelaskan itu ada kesalahan beberapa orang gitu ya, yang memahami bahwasanya itu sebuah kesunahan, ya. Ternyata ya tidak. Rasulullah melakukan itu, ya. Beliau mengatakan di sini, ya, wa amma, ya, ma yazunnu katsirun minal juhal, apa yang dipersangkakan oleh sebagian orang-orang yang jahil, orang yang tidak tahu bahwasanya salat subuh di hari Jumat itu fuddilat bisajadah, dimuliakan, diutamakan dengan salat sajadah, maka beliau mengatakan fajahlun azim, itu adalah sebuah kejahilan yang besar. Walihada, karena itulah kariha ba'dul a'immati, sejumlah para imam itu memakruhkan atau mereka enggak mau membaca surat As-Sajdah karena zon itu, dugaan itu. Ya, karena Rasulullah di sini dijelaskan bahwasanya Rasulullah membaca As-Sajdah di rakaat pertama, kemudian membaca hal ata alal insan di rakaat kedua atau al insan itu bukan karena kesunahannya, tapi karena keduanya mencakup menjelaskan masalah-masalah awal penciptaan manusia dan kemana manusia itu akan berakhir, menceritakan awal penciptaan manusia kemana mereka akan berujung, Pak. Jadi para sahabat kan mengerti itu. Maksudnya dari segi bahasa kan mereka memahami karena bahasa Arab, Pak. Mungkin salah satu yang membuat kita nggak betah lama itu karena kita tidak memahami bahasa arti dari itu tuh, dari ayat itu. Sedangkan para sahabat bisa, sehingga kita ya satu halaman mungkin sudah merasa lama. Kalau orang Arab kan enggak, mereka paham betul bahasa mereka. Dahulu, kalau sekarang banyak orang Arab itu enggak bisa bahasa Arab juga, ya. Kalau kita ke Timur Tengah itu, ya orang-orang pasar itu kan enggak mengerti bahasa Arab. Bahasa Arab yang fushar, bahasa Arab yang di daerah di akademis, di kampus itu berbeda dengan bahasa Arab yang di kayak sini itu antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu kalau bahasa Arabnya namanya bahasa amiyah. Bahasa amiyah itu yang bukan bahasa kampung itu, Pak. Ya, kan nggak semua juga yang bisa berbahasa Jawa bisa bahasa Indonesia, ya, Pak. Ada yang tidak gitu. Ya. Misalnya daerah-daerah pinggiran itu kan mbah-mbah apa itu kan nggak bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia mereka. Nah kayak gitu juga orang Arab itu sebagian itu juga nggak bisa bahasa Arab, sehingga kadang-kadang bahasa Arab yang fusha itu kadang-kadang cuma di daerah kampus aja, di wilayah-wilayah kampus seperti itu. Ya makanya mereka Rasulullah membacanya dengan panjang. Jadi dugaan bahwasanya atau klaim atau sangkaan sebagian orang bahwasanya di malam Jumat itu disunnahkan membaca As-Sajdah di subuh Jumat itu dengan hal ata alal insan, itu kalau kata Syekh Sabiq ya fahjahlun azim, ya.
Karena Rasulullah melakukan itu bukan karena itu sebuah sunnah, tapi karena makna yang terkandung di dalamnya. Makanya para imam itu nggak melestarikan itu ya, sujud sajadah di sholat subuh itu. Kenapa ya? Karena biar orang nggak menyangka itu sebuah kesunahan, karena memang bukan sunnahnya. Saking ada sebagian orang menyangka itu kesunahan ya, ada yang membaca sengaja memilih ayat-ayat sajadah, 2 ayat sebelum sajadah, kemudian sujud ya. Kemudian dilanjutkan 2 ayat dulu, enggak begitu seharusnya. Itu gara-gara salah sangka tersebut. Padahal Rasulullah membaca itu karena kandungan maknanya yang menjelaskan awal penciptaan manusia dan akhir penciptaan manusia. Ya. Itu dia Pak ya. Nah, sedangkan kalau ya dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga membaca membaca bacaan-bacaan khusus ya, ketika di mana ini wa kana yaqra fil majami' al-idham kal a'yad wal jum'ah bi ayat. Ketika acara-acara besar seperti hari raya, hari Jumat, itu beliau juga membaca surat Qaf dan surat Iqtarabatis Sa'ah dan surat Wasabbih isma rabbika dan Al-Ghasyiyah. Kalau hari raya kan memang disunahkan seperti itu. Ya, hari raya, hari Jumat, Sabbih isma rabbika dan Al-Ghasyiyah. Dan itu enggak pernah diganti. Kalau yang sunnah itu surat Qaf rakaat pertama, kemudian Waqtarabatis Sa'ah yang kedua, kemudian surat Sabbih isma, kemudian Al-Ghasyiyah. Itu di semua Jumat dan di semua hari raya itu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah melestarikan, mensunnahkan itu memang. Beda kalau sholat-sholat lainnya itu kadang-kadang diganti-ganti sama Rasulullah itu Pak. Tapi kalau yang sholat Jumat dan hari raya itu 2 dia yang digunakan. Yang pertama Qaf dan Iqtarabatis Sa'ah, atau surat Sabbih isma rabbika ya, Sabbih isma rabbika. Ya. Kemudian sama surat Al-Ghasyiyah, fal ataka haditsul Ghasyiyah. Jadi itu kalau surat sunnah fajar. Jadi surat sunnah fajar itu dalam riwayat juga dijelaskan Rasulullah memang lebih memanjangkan dari sholat-sholat yang lainnya. Lebih dipanjangkan Rasulullah. Lebih dipanjangkan. Kalau dalam sini rata-rata dibaca sama Rasulullah 60 sampai 100 ayat. Kemudian ketika sholat zuhur, wa amma zuhru fakana yutilu qira'atuha ahyanan. Kadang-kadang Rasulullah memanjangkan zuhur itu. Kadang-kadang Rasulullah melamakan zuhur itu. Sampai Abu Sa'id Al-Khudri itu menceritakan, Pak, kalau lagi sholat zuhur Rasulullah itu, kita takbir sama Rasulullah terus kita mufarokoh gitu kayak pisah gitu. Terus kita kata sahabat tadi Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian saya berangkat ke Baqi kuburannya para sahabat itu. Kemudian situ ya, pergi ke Baqi, kemudian balik ke rumah. Ya, balik lagi ke rumah, ya. Kemudian berwudu, kemudian balik lagi ke Masjid Nabawi. Itu Rasulullah masih rakaat pertama. Saking lamanya gitu. Itu dipanjangkan sama Rasulullah itu. Jadi sholat takbiratul ihram Rasulullah, ya. Abu Sa'id Al-Khudri menggambarkan begitu. Kemudian pergi ke Baqi, menyelesaikan hajat, ziarah dan sejenisnya. Kemudian pulang ke rumah, ya, melakukan hajat misalnya dan sejenisnya, makan minum apa itu. Kemudian wudu lagi, balik ke masjid, masih rakaat pertama. Saking panjang Rasulullah itu. Kadang-kadang. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri diceritakan seperti itu. Nah, firraqatilu mimma yutiluha berdasarkan riwayat Muslim. Ya, kadang-kadang beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil ya. Kemudian kadang-kadang juga membaca Sabbih isma rabbikal a'la. Kadang-kadang membaca juga wal-laili idza yaghsha. Kadang-kadang membaca Sabbih isma rabbika was-sama'i dzatil buruj dan was-sama'i wat-tariq. Nah, kadang-kadang itu dibaca terus. Kemudian al-asr. Nah, kalau asr Pak, wa ammal asr fa 'ala nisfi min qira'atihi salat az-zuhri idza talat. Setengah dari salat zuhur panjangnya, kalau waktunya panjang, kalau pendek setengah. Tapi kalau pendek lebih pendek dari itu. Tapi kalau seandainya dia manjangkan Rasulullah, beliau memanjangkan, maka setengah panjangnya dari salat zuhur tadi. Kalau salat zuhur tadi kita gambarkan salat ke Baqi, ziarah, balik ke rumah, mandi, makan, sini balik lagi, masih mendapati rakaat pertama. Kalau sholat asar itu setengah dari itu, jadi enggak setengah dari panjangnya yang zuhur tadi. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya pendek, ya memang pendek juga kadang-kadang. Tapi
Tapi kadang-kadang kalau dalam posisi panjang seperti itu gambarannya Pak. Jadi subuh yang paling panjang sekali itu subuh. Zuhur di bawah itu, tapi lebih panjang. Ya. Kemudian asar setengah dari zuhur. Itu kondisi idealnya begitu Pak. Kemudian wal qiraatu fil maghrib, sedangkan ketika sholat maghrib, ya, maka fa inna hadiyahu fiha khilafa amalil yawm. Kata Syekh Sabik di sini, ya, penulis kitabnya Pak ya. Yang terjadi pada hari ini itu berselisih dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dari sisi apa? Ya. Fa innahu shallaha marrah bil a'raf fi rak'ataini, ya. Karena beliau mengerjakan membaca surat Al-A'raf di 2 rakaat itu. Jadi Al-A'raf itu dibagi 2 bagian. Al-A'raf itu panjang ya Pak ya. Sab'uti berapa itu Pak Ustaz? Panjang ya. Nah, termasuk awal-awal itu. Bagian Sab'uti wal ya. Nah, 7 yang panjang itu. Di 2 rakaatnya. Kadang-kadang beliau membaca At-Tur, kadang-kadang baca Wal Mursalat. Nah, kemudian Abu Umar bin Abdul Bar menceritakan, diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau membaca ketika sholat maghrib itu Alif Lam Mim Shad, yang Al-A'raf itu. Nah, wa annahu qara'a bis saffati. Ya, kemudian beliau juga membaca dengan As-Saffat. Kemudian juga beliau membaca dengan Al-Hamim Dukhan itu. As-Saffat 124 ayat, 122 ayat. Kemudian beliau juga pernah membaca dengan Sabihis Marabbika, sebagaimana beliau juga pernah membaca dengan Watini wa Zaitun. Ya, semuanya menyesuaikan sebenarnya. Tapi kalau panjangnya kira-kira gambarannya begitu panjangnya sholatnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita menganggap misalnya ketika imam tertentu sholatnya panjang, sebenarnya itu masih singkat dibandingkan dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Pak. Nah, karena kita nggak terbiasa deh. Pertama karena mungkin kita nggak paham bahasa Arabnya. Kalau para sahabat kan kayak tadi dibacakan Jumat pagi dibacakan Sajadah dan Al-Insan, tujuannya kan mengingatkan para sahabat ketika itu dengan yang asal mereka, kemudian kemana mereka akan kembali. Kalau kita kan mungkin nggak memahami itu. Makanya kita pendek, kadang-kadang terlalu lama juga nggak masuk ya, terlalu lama rasanya, karena kita nggak memahami artinya. Makanya bahasa Arab itu memang nggak bisa dipisahkan dari seorang Muslim itu Pak. Nah, kalau kata siapa? Kalau katanya Ibnu Taimiyah itu ya wajib hukumnya bahasa Arab itu, karena bahasa Arab itu terkait dengan ya Al-Quran dan Sunnah itu. Ya, kita sholat sebagai bahasa Arab, semua bahasa Arab. Salah satu cara untuk kita khusyuk itu kan memang dengan mempelajari bahasa Arab tersebut. Nah ini Pak, kemudian wa ammal mudawamah fiha, sedangkan mendawamkan ala qisal mufassal daiman, sedangkan kalau kita mendawamkan terus menerus membaca Qisalul Mufassal itu surat Qaf sampai akhir surat. Dari surat Qaf sampai surat An-Nas, kalau kita mendawamkan itu, maka itu menyelisihi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang perlu kita maghrib itu ganti yang surat yang agak panjang ya, Al-Baqarah sekali Pak. Jangan yang pendek semua. Ya kalau kita bisa itu kita usahakan itu. Karena di sini dikatakan itu perbuatan yang dilakukan oleh Marwan bin Abdul Hakam. Marwan bin Abdul Hakam itu khalifah ketika itu dan banyak diselisih oleh para ulama ketika itu. Dia banyak melakukan ini ya. Marwan bin Abdul Hakam itu yang mendahulukan khutbah hari raya itu didahulukan, baru baru sholat dibalik sama dia. Sehingga ketika itu para ulama nggak membolehkan itu, menyelisih sunnah itu. Kan sholat dulu seharusnya baru khutbah. Karena dia nggak mau orang lari, kan orang pada pulang ya, tapi tetap kan menyelisih sunnah, nggak boleh. Nah, yang menjadikan ini sebagai sunnah perbuatan yang ma'ruf ketika itu, sesuatu yang dibiasakan, itu adalah Marwan bin Abdul Hakam. Jadi maghrib itu dibaca yang pendek-pendek semua. Kata Rasulullah nggak begitu seharusnya, karena Rasulullah membaca Al-A'raf juga. Al-A'raf yang panjang-panjang itu sekali perlu dibaca juga di maghrib tersebut. Jadi walaupun pendek bukan berarti semuanya singkat-singkat. Ini dikatakan begitu. Walihada angkaru alaihi Zaid bin Sabit. Makanya Zaid bin Sabit kan penulis wahyunya Rasulullah SAW. Ketika mendapati Marwan bin Abdul Hakam itu, bacanya yang pendek-pendek terus Pak. Ya, Qisalul Mufassal itu dari surat Qaf sampai surat An-Nas itu, di antaranya itu. Ya, itu kalau seandainya dibiasakan diingkari sama Zaid bin Sabit. Kemudian dia mengatakan,
Wa qala Malik taqra fil maghrib bi qisal mufassal, engkau membaca ketika salat maghrib cuma dengan yang qisal mufassal dari surat Qaf sampai An-Nas itu. Wa qad ra'aitu, kata dia, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fil maghrib, membaca di salat maghrib itu bitulit tulaini, dengan tulit tulain. Ditanya oleh siapa? Dari Marwan bin Hakam, wa ma tulit tulaini, apa itu yang tulit tulain? Dia mengatakan Al-A'raf, surat Al-A'raf. Ini hadis sahih. Hadis sahih. Ya. Jadi Rasulullah dalam riwayat lainnya itu juga menjelaskan itu membaca di salat maghrib di 2 rakaatnya dengan salat Al-A'raf tadi. Dibagi 2 Al-A'raf itu. Rakaat pertamanya Al-A'raf bagian pertama, di rakaat kedua nanti Al-A'raf sambungannya sampai akhir, gitu ya. Dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak harus selalu dengan pendek. Nah, kemudian dikatakan di sini fal muhafazatu fiha, kemudian terus menerus seperti itu dengan surat yang qisarul mufassal tadi, pendek-pendek terus ya. Alal ayat was surah, ya, dengan ayat dan surat dari qisarul mufassal itu khilafus sunnah, bertentangan dengan sunnah Nabi. Sah enggak ya? Sah, tadi kita sudah jelaskan ya. Secara hukum ya sah. Kita berbicara sekarang secara sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia perbuatannya Marwan bin Abdul Hakam. Tapi sah. Nah, kita sudah menjelaskan satu ayat pun dibaca ya sudah sah gitu ya. Cuman kita berdasarkan sekarang melihat bentuk yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan berusaha mengikuti beliau gitu ya. Kemudian Pak, al-qiraah fil isya, apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat isya. Sedang wa amal isya al-akhirah, terkait dengan salat isya, ya. Maka Rasulullah membaca ketika itu dengan watini wa zaitun. Watini wa zaituni. Kemudian beliau juga membaca yang menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal untuk membaca wasyamsi wa duhaha dan sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian wal laili idza yaghsha. Kemudian terkait dengan ini kan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika selesai sholat dengan Rasulullah itu sudah membaca Al-Baqarah. Ada kisahnya Mu'adz bin Jabal itu ya, yang dikatakan apakah engkau membuat fitnah wahai Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal suatu hari sholat bersama kaumnya, sudah sholat bersama Rasulullah, kemudian dia balik ke kaumnya menjadi imam lagi. Kemudian ketika itu dia membaca Al-Baqarah. Kemudian ada yang makmum di belakang sudah enggak tahan ya Pak ya, karena hari sudah larut. Ya. Kemudian dia mufarokoh ketika itu, ya, mufarokoh, memisahkan diri. Kemudian ada yang ngadu ke Mu'adz itu tadi si fulan mufarokoh, memisahkan diri. Kata Mu'adz, munafik dia. Nah, orang yang dengar kata-kata munafik ini menyampaikan lagi ke orang tadi, kamu dikatakan munafik sama Mu'adz. Ini orangnya nggak terima, ngadu ke Rasulullah. Rasulullah dipanggil Mu'adz tadi. Mu'adz tadi dikatakan Rasul, afattanun anta ya Mu'adz. Ini kamu mau menjadi tukang fitnah wahai Mu'adz. Nah, ya, kalau kamu jadi imam, perhatikan orang di belakang engkau. Di situ ada yang lemah, yang tua, gitu ya. Kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Tapi kita lihat itu Pak, kasusnya itu gimana? Kasusnya itu kita jangan lihat dipotongnya itu saja, kata Syekh Sabiq. Karena kisah sebelumnya itu beliau sudah sholat, Mu'adz bin Jabal itu sudah sholat bersama Rasulullah sholat isya dengan Al-Baqarahnya. Jadi sudah malam ketika itu, ya, sudah malam, sudah baca Al-Baqarah. Jadi isya itu dibaca Al-Baqarah sama Rasulullah SAW. Mu'adz sholat di situ. Jadi lama. Pulang ke kaumnya, dia menjadi imam lagi, dibaca lagi Al-Baqarah. Semakin malam hari udah malam. Kemudian Mu'adz bin Jabal baca Al-Baqarah lagi, semakin lama. Ya, itu yang nggak boleh. Jadi bukan berarti nggak boleh membaca yang panjang-panjang soal isya itu, bukan begitu Pak. Tetap dibolehkan karena kasusnya di situ. Ketika Rasulullah itu bersama Rasulullah sudah membaca suratnya Al-Baqarah yang panjang. Ketika balik ke kaumnya dibaca lagi sama Mu'adz bin Jabal. Makanya Rasulullah marah ketika itu. Kata Rasulullah diajarkan ya bacanya wasyamsi wa duhaha saja. Wasyamsi wa duhaha atau wasabbihisma rabbikal a'la atau wal laili idza yaghsha itu ditentukan oleh Rasulullah ketika itu kepada Mu'adz itu karena bersama Rasul sudah Al-Baqarah bacanya. Kalau baca Al-Baqarah lagi waktunya sudah malam, orang sudah ngantuk, ya Pak ya. Ya akhirnya ya itu menjadi fitnah, jadi makanya dimarahi Mu'adz itu. Sebenarnya yang bermasalah di situ banyak Pak. Pertama
orang yang ngadu tadi seharusnya nggak usah ngadu kepada Muaz. Muaz mengatakan munafik sama orang tadi, diceritakan lagi ke orangnya kayak adu domba jadinya, Pak. Nah, ini cerita lagi, dia marah ngadu ke Rasulullah. Seharusnya cerita berantai itu nggak usah disampaikan. Tapi begitulah pelajarannya. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah Muaz bin Jabal. Itu bacaan sholat isya. Ya, ini bacaan sholat isya Rasulullah watini wa zaitun. Atau bisa kita baca wasyamsi wa duhaha tusabbihi isma rabbika atau wal laili idza yaghsha. Itu yang sunnahnya Rasulullah SAW. Al-qira'ah fil Jumu'ah, bacaan ketika sholat Jumat. Sedangkan ketika sholat Jumat, maka Rasulullah membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqin. Ya, sholat Jumat itu Rasulullah membaca 2 rakaat Jumat itu membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Munafiqin. Ya. Atau membaca surat Al-Ghasyiyah, ya, atau juga membaca surat Al-Ghasyiyah dan Sabbihi isma rabbika. Bacaan ini Al-Jumu'ah dan Al-Ghasyiyah atau As-Sabbihis dan Al-Ghasyiyah. Keduanya dibaca dengan full, sempurna. Baca dengan sempurna. Wa amma al-iktisar ala qiraati awakhir surataini, sedangkan cuman membaca bagian akhir surat dari surat Al-Munafiqin atau Al-Jumu'ah tadi, itu falam yaf'al hutam. Beliau tidak pernah melakukan itu. Jadi ngambil bagian ujungnya saja. Itu di sini dikatakan sama beliau juga bertentangan dengan sunnahnya Nabi. Tapi sah gitu Pak ya. Tapi maksudnya bertentangan sini tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tapi sah. Kemudian qiraah fil aidain, bacaan beliau ketika sholat 2 hari raya. Ketika hari raya beliau membaca 2 surat yang kita jelaskan tadi. Pertama bisa jadi beliau membaca di rakaat pertama dengan surat Qaf, yang kedua dengan Iqtarabatis Sa'ah. Atau di rakaat kedua beliau membaca Sabbihi isma rabbika pertama dengan Sabbihi isma rabbika, di rakaat kedua membaca Al-Ghasyiyah. Ini yang sering kita temui biasanya, agak pendek Pak. Sabbihi isma rabbika dan hal ataka hadisul Ghasyiyah. Dan ini yang beliau lakukan sampai meninggal. Jadi sampai meninggalnya Rasulullah sunnahnya itu tuh, enggak pernah dirubah Rasulullah. Sedangkan yang zuhur, subuh, zuhur, maghrib, isya, asar itu dirubah-rubah. Kadang panjang, kadang pendek, kadang surah ini, kadang surah ini. Tapi kalau sholat hari raya itu nggak pernah diganti-ganti. Sholat hari raya kalau nggak koh dengan Iqtarabatis Sa'ah, kalau nggak sholat surat Sabbihi isma rabbikal a'la dengan Al-Ghasyiyah, itu nggak diganti-ganti sama Rasulullah SAW sampai beliau meninggal. Nah, dan ini yang ditiru oleh para khulafa Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, Utsman dan Ali. Kalau Abu Bakar sendiri Pak, kalau sholat subuh itu dalam riwayat dikatakan itu pernah membaca surat Al-Baqarah, ya, sampai terbit matahari, ya. Sampai terbit matahari baru beliau rukuk. Para sahabat bertanya, ya Khalifah Rasulullah, kadatis syamsu tatlu, hampir saja ini matahari yang terbit ya, wahai Khalifah Rasulullah. Kata Rasulullah, lau tala'at lam tajidna ghafilin. Kalau sudah terbit ya bagus loh. Berarti kita nggak termasuk orang-orang yang lalai. Karena kalau lalai kan berarti orang yang mengisi waktu paginya dengan santai-santai gitu Pak. Nggak ada yang kesibukan apapun, nggak ngaji, nggak apa. Kalau subuhnya sampai terbitnya matahari kata beliau itu ya bagus, berarti kita termasuk orang yang masuk beribadah. Tapi kan berat ya Pak. Susah ya. Nah, kemudian umat juga melakukan hal itu. Nah, juga melakukan hal yang sama. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya Pak. Nah, sini dikatakan di sini tentang masalah ringan itu. Nah, annahu kana yutilu qira'atal fajri aksar min ghairiha. Ya, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memperpanjang bacaan dalam sholat sunnah fajar. Subuh itu paling panjang ya. Lebih panjang dibandingkan dengan selainnya. Semakin ke ujung semakin diringankan. Itu yang dikatakan Rasulullah. Kecuali pas antara maghrib dan isya gitu. Itu keduanya agak berimbang, hampir sama. Tapi semakin di awal itu memang dilamakan oleh Rasul ketika sholat fajar itu. Kayak kita katakan tadi 60 sampai 100 ayat. Bahkan Rasulullah pernah membaca Al-A'raf di 2 rakaatnya. Bahkan Abu Bakar membaca Al-Baqarah di 2 rakaat tersebut. Nah, itu saking panjangnya. Makanya ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, itu membaca, Ibnu Abbas sholat
Ada ibunya di belakang namanya Ummul Fadl. Beliau membaca wal mursalati urfa. Kemudian dia mengatakan, wahai anakku, laqad zakartani, engkau mengingatkanku bi qiraati hadhihi surah, dengan bacaan surat ini. Dia adalah la akhiru ma sami'tu, surat terakhir yang aku dengar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaqra fil maghrib, yang beliau baca ketika salat maghrib. Ya. Jadi yang dibaca terakhir oleh Rasulullah ketika salat maghrib sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Fadl, ya, adalah wal mursalati urfa. Nah, di dalam sholat maghrib yang beliau mengimami terakhir kali. Rasulullah juga mengatakan, ayyukum amma bin nasi falyukhaffif. Siapa saja di antara kalian yang mengimami manusia, maka ringankanlah. Ringankanlah di sini bukan berarti nggak pernah panjang sama sekali, Pak. Sini dijelaskan ya, perkataan Anas, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhafun nasi solatan fi tamamin. Beliau orang yang paling meringankan kalau sholat. Rasulullah itu orang paling meringankan di dalam sholat. Tapi ringannya tadi kita lihat Pak ya. Ringannya subuh, al-a'raf bagi dua, al-baqarah paling ringan. Di sini katakan takhfif itu adalah masalah yang sifatnya nisbi. Nisbi itu artinya bisa berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, kalau balik ke perbuatan Rasulullah SAW dan yang rutin beliau lakukan, ya, itu seharusnya ya, itu yang menjadi rujukan kita. Jangan menjadikan bukan kepada syahwatil makmumin. Di sini dikatakan bukan kepada keinginannya para makmum. Kalau keinginannya para makmum macam-macam ya Pak. Makanya di sini dikatakan bahwasanya standar ringan itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau memerintahkan untuk meringankan. Apa kata beliau? Man ayyukum amma bin nasi falyukhaffif. Siapa yang mengimami manusia orang lain maka ringankanlah. Itu beliau perintahkan. Kalau seandainya kita menganggap Rasulullah sholatnya misalnya ya memberatkan ya, berarti beliau menyelisihi, kita menuduh Rasulullah menyelisihi ucapannya sendiri. Kalau kata Anas kan beliau yang paling ringan sholatnya dibandingkan yang siapapun. Ya, gak mungkin Rasulullah fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam yakum ya'muruhum bi amrin. Tidak mungkin Rasulullah memerintahkan suatu perkara summa yukhalifu, kemudian beliau menyelisihinya. Beliau menyuruh meringankan kemudian beliau memanjangkan, kan gak mungkin, Pak. Makanya yang menjadi standar dari meringankan itu bukan syahwat keinginannya para makmum, tapi yang menjadi standar di situ adalah keringanan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di belakang beliau yang sholat juga ada yang tua, ada yang sudah sepuh, ada juga orang yang sudah ada yang kebutuhan, ada yang punya kebutuhan. Ya. Maka yang beliau lakukan itu tetap takhfif. Nah, falladhi fa'alahu wa takhfif alladhi amara bihi fa innahu yumkin an takuna salatuhu atwal min dzalika bi atwafin mudha'afa. Kalau beliau pengen ya bisa lebih panjang daripada itu, tapi kan beliau nggak pengen karena beliau meringankan bacaan tersebut. Walaupun panjang bagi kita, tapi itulah paling ringan sebenarnya, Pak ya. Sebagaimana ya apa namanya Pak, berdasarkan riwayat dari An-Nasa'i dan sejenisnya, ya, dan selainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bit takhfif." Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah memerintahkan kami untuk meringankan bacaan. Wa yu'ummuna bis shafat, dan beliau mengimami kami dengan surat Shafat. As-Saffat. Nah, surat As-Saffat itu minat takhfif alladzi kana ya'muru bihi. Surat Saffat yang 120 ayat itu bagi Rasulullah itu sudah meringankan. Nah, itu kan Saffat 182 ayat itu. Nah, itu takhfif, itu ringan itu kata Rasulullah. Karena Rasulullah kalau seandainya beliau memerintahkan meringankan, kemudian beliau membaca Saffat yang bagi kita panjang, ya berarti Rasulullah mengingkari perbuatannya, menyelisih perbuatannya. Itu enggak mungkin begitu. Makanya standar ringannya itu adalah ya Rasulullah SAW itu, bukan keinginan kitanya. Kalau makmum kan macam-macam. Ada makmum yang kalau bisa ya qul huwallahu ahad semua gitu Pak. Itu kan nanti malah ya enggak pernah terbaca surat lainnya nanti. Ya Pak ya. Rasulullah itu nanti di sini dijelaskan, itu semua surat itu yang ada di Al-Quran itu nggak pernah dibaca, semuanya pernah disentuh oleh bacaan sholatnya Rasulullah SAW. Semua surat ayat yang ada di dalam Al-Quran itu pernah disentuh oleh bacaannya Rasulullah SAW. Dibaca semua dalam sholat. Kalau kita kan mungkin
belum semuanya. Mungkin masih banyak yang belum kita baca, pernah kita baca di dalam sholat kita. Baik. Ya, itu sunnahnya Rasulullah SAW. Walaupun secara hukum tadi kita katakan satu ayat saja sudah sah. Kemudian berikutnya Pak, qiraatu suratin bi'ainiha. Ya. Penentuan surat tertentu. Ya, penentuan surat tertentu. Ya. Rasulullah SAW tidak pernah menentukan satu surat pun dalam sholat tertentu. Tadi sholat subuh harus begini enggak. Rasulullah kan mengganti-ganti Pak. Kecuali di sholat tadi apa? Sholat Jumat dan sholat hari raya. Itu enggak pernah diganti sama Rasulullah sampai beliau meninggal. Sedangkan sholat-sholat yang lainnya, ya, sebagaimana disebutkan oleh Abu Daud dalam hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya berkata, ma minal mufassal surah, tidak ada satu mufassal pun, surat-surat panjang pun ya, baik yang besar maupun yang kecil, illa waqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali aku sudah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummun nasa biha fis salatil maktubah. Tidak ada satu surat pun ya Pak, yang panjang maupun yang pendek, kata Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Kakeknya ini cerita Pak, tidak ada satu surat pun dalam Al-Quran itu yang panjang maupun yang pendek, kecuali aku pernah mendengarnya dari Rasulullah ya. Illa waqad sami'tu, kecuali aku sudah mendengarnya dari Rasulullah SAW ya ummun nasabiha, beliau mengimami orang dengan surat itu. Jadi nggak ada satu surat pun kecuali sudah pernah dibaca oleh Rasulullah dalam sholat beliau. Makanya nggak ada ta'yin Pak. Surat ini harus begini, nggak diganti-ganti sama Rasulullah. Cuma yang ada di situ petunjuknya panjang pendek gitu. Menyesuaikan kondisi juga gitu ya. Tapi kalau bisa kita pernah menyentuh semua surat itu ketika dalam sholat kita. Itu yang beliau lakukan. Nah, wa kana min hadi qira'atus suwar kamilah. Salah satu juga sunnahnya beliau itu adalah membaca surat itu secara utuh ya. Nah, ini agak susah kita nanti. Al-Baqarah misalnya kita baca secara utuh itu kayak banyak mufarokoh, saya khawatirnya itu banyak pisah ya. Mundur satu-satu, tinggal imamnya sendiri nanti khawatirnya kita. Nah, baru wa qara'aha fi qira'ataini ya. Bisa jadi beliau membacanya dalam 2 rakaat. Jadi kayak Al-A'raf tadi Pak, setengahnya rakaat pertama, setengahnya rakaat kedua. Nah, ya bisa jadi kadang-kadang beliau membaca awal suratnya, menyesuaikan semuanya. Nah, sedangkan kalau beliau membaca bagian akhir surat saja atau pertengahan, itu tidak ada riwayat beliau, tapi ya sah. Nah, udah masuk ini Pak. Oh iya, dikit lagi Pak. Nah, sedangkan membaca 2 surat di dalam 1 rakaat itu nggak pernah beliau lakukan dalam sholat sunnah. Nah, sedangkan dalam sholat fardu tidak pernah diriwayatkan juga dari beliau. Nah, insyaallah. Nah itu Pak. Jadi idza zulzilah itu satu riwayat terakhir ya Pak. Idza zulzilatil ardu itu pernah dibaca oleh Rasulullah dalam 2 rakaat. Jadi Rasulullah itu nggak pernah membaca rakaat pertama sama dengan rakaat terakhir, kecuali satu riwayat mengatakan Rasulullah itu pernah membaca idza zulzilatil ardu di sholat subuh di rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua itu juga membaca idza zulzilatil ardu. Kemudian dikatakan oleh periwayatnya seseorang dari Juhaina, fala adri, kata beliau, aku nggak tahu itu Rasulullah SAW lupa atau sengaja melakukannya. Tapi setelah itu nggak pernah sama sekali, ya nggak pernah sama sekali. Nah, jadi Rasulullah tetap berbeda antara rakaat pertama dengan rakaat kedua bacaannya. Sedangkan kalau yang qul huwallahu ahad yang kita sampaikan tadi itu kan sahabat ya Pak ya. Sahabat yang menjadi imam di Masjid Quba, setiap membaca rakaat sebelum membaca Al-Fatihah baca qul huwallahu ahad dulu, baru baca surat lainnya. Para sahabat protes, kemudian diajukan kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, kok kamu nggak ngikuti saran sahabat? Dia mengatakan, saya mencintai Al-Ikhlas ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu mencintainya itu akan memasukkanmu ke dalam surga. Artinya di situ masalahnya lapang ya Pak. Masalahnya melapang masalah ayat yang kita baca di dalam sholat. Cuma kalau kita mengikuti sunnah terbaiknya Rasulullah SAW, ya kayak gitulah tadi gambarannya. Sama lah kayak kita mandi Pak. Mandi wajib ya. Mandi wajib itu kan kita pernah sampaikan dengan gembir aja, seperti masuk air semua bagian badan itu basah. Cuma kalau mengikuti sunnahnya ya kita itu kira kesempurnaannya seperti itu.
minimal kita mendapatkan gambaran bagaimana sholatnya Rasulullah SAW dan bagaimana panjangnya. Insyaallah teman selanjutnya kita lanjutkan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.